keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab, Syekh Abdul Qadir As-Saqqaf, Al-Abbas. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Itu orang Ustaz nggak pernah mikir. Kami yang berjuang, orang muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap. Terkait eksistensi para habaib yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, bahkan saat ini terjadi gugat-penggugat. Mengenai hal tersebut, Ustadz Abdus Somad menjelaskan nasab habaib sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ustadz Abdus Somad menjelaskan bahwa keturunan Nabi yang pertama memakai gelar Habib, yaitu Habib Umar Al-Atos, dan setelah itu lahirlah nama-nama duriyah Nabi dengan gelar habaib. Mereka tidak dipanggil Habib karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Yang keturunan Sayyidina Al-Husain setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratib Al-Attas, itulah orang pertama yang dipanggil Habib. Habib artinya orang yang aku cinta ya. Namun, menurut Kiai Imaduddin, keturunan Rasulullah adalah Said dan Syarif, kalau Habib itu keturunan imigran Yaman. Telah berkata As-Sayyid, Sayyid ini adalah gelar untuk keturunan daripada Rasulullah Muhammad. Gelar untuk keturunan Rasulullah itu Sayyid dan Syarif. Kalau Habib itu gelar untuk keturunan imigran Yaman. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Abdus Somad menjelaskan, Nabi Muhammad SAW mempunyai keturunan. Ustadz Abdus Somad juga menegaskan bahwa Alawi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang terkenal di Indonesia adalah Ba'alawi, karena keturunan dari Alawi inilah yang disebut Ba'alawi. Lalu bagaimana dengan yang para habaib yang ada di tempat kita? Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak Hasan, adiknya namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Saat itu Ustadz Abdus Somad menceritakan tentang Habib Lutfi dan Habib Rizik. Menurut Ustadz Abdus Somad mereka merupakan dari keturunan Ba'alawi. Ustadz Abdus Somad juga menegaskan, siapa saja yang mengecam habaib Ba'alawi, maka sama saja dia meruntuhkan Ratib Al-Atos, Ratib Al-Haddad, dan yang seperti itu adalah pekerjaan komunis. Kita selalu mengamalkan Ratib Al-Atos, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Orang muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap. Ada lidah-lidah orang-orang susah. Artinya, siapa saja yang mengecam habaib Bani Alawi, maka dalam istilah lain adalah komunis. Karena komunis tidak bertuhan, dan komunis sangat benci terhadap duriyahnya Nabi. Namun, saat ini umat Islam Indonesia sangat dibingungkan, karena yang memperdebatkan habaib bukan keturunan Nabi adalah mereka dari golongan yang berilmu, dengan istilah lain bisa disebutkan kiai. Habib, Gus, Ustadz, semua itu membuat umat Islam bingung, terkhusus bagi mereka yang awam, mereka akan berpikir, mana yang benar dan mana yang harus diikuti. Sementara itu, dalam masalah ini, UAS telah menyampaikan, dengan jelas, Ustadz Abdus Somad menegaskan, bahwa Ustadz Abdus Somad tidak mengajak orang untuk ikut keyakinan saya, karena saya sebagai Al-Bayan, yang wajib menyampaikan dan menjelaskan.
Oleh sebab itulah, Abdus Somad menerangkan bagi siapa saja yang mau ikut silakan ikut, dan bagi siapa saja yang mau kafir silahkan kafir, karena neraka masih kosong. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Waman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Waman syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak sit kosong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat. Ingat, ilmiah. Maka ilmiah dibantah dengan ilmiah. Ayat bantah dengan ayat, hadis bantah dengan hadis, maqalah bantah dengan maqalah, kitab bantah dengan kitab, ilmiah bantah dengan ilmiah, akademisi dengan akademisi, dan seterusnya. Ya kan? Mereka butuh bantuan somad. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di ceramah-ceramah lain somad nggak ada bahas itu. Nggak ada. Tapi ketika berduet di majelisnya yang dari Ba'alawi, somad bahas itu. Di majelis lain saya lihat enggak. Rata-rata dari video yang saya lihat enggak. Tapi ketika ada Habib siapa itu yang di Bekasi itu, bahas itu juga. Ketika di Bogor itu acara haul Habib Fulan Asgaf, bahas itu juga. Udah sebut nama itu. Nah, berarti dari situ saya ambil kesimpulan ini pesanan, permintaan dari tuan rumah. Secara tidak langsung bela nasab kami. Tolong sampaikan karena pengaruh Anda kuat. Begitu. Sedangkan kasusnya yang membahas nasab itu ya, itu ilmiah. Tesis ilmiah. Dibantah dengan ngawur. Harusnya kalau orang yang berlogika sehat, berakal sehat, misal saya, ada yang menyerang saya dengan cara ilmiah. Saya minta bantuan kepada Apin, misal, Pin tolong dong bikin pembelaan terhadap saya dari Kiai Fulan. Kemudian Apin membuat video pembelaan kepada saya, tapi tidak ada hujjah ilmiah di situ. Tidak ada fakta ilmiah di situ, tidak ada argumen ilmiah di situ, cuma cocok logi yang nggak jelas. Kalau saya seperti itu, saya bakal kecewa dan bakal malu saya, bukan bangga saya. Bukan bangga. Kenapa? Apin yang gelar akademisinya luar biasa, sampai doktor misal, atau profesor misal, tapi ketika mencoba membela kepada saya secara ilmiah, nggak bisa. Berarti yang sana benar, ilmiahnya. Sekelas Profesor Apin saja, nggak bisa membela saya secara ilmiah. Bagaimana saya mau bangga? Justru itu secara tidak langsung membenarkan tesis ilmiah yang menyerang saya, yang membongkar kedok saya. Itu sisi lainnya, ngap. Nggak tahu mereka nyadar apa enggak itu. Dipermainkan somad ganteng kayak gitu. Ya, karena kebiasaan somad dari yang saya tahu sejak tahun berapa itu, sebelum somad masyhur ya, sebelum viral itu, masih zamannya SMS-an itu sama somad itu. Waktu itu WhatsApp belum, ya, WhatsApp belum. Waktu itu zamannya BBM, cuman saya pakai Nokia 1202, jadi nggak bisa BBM. Itu sering SMS sama somad itu. Saya sering SMS bertanya ini, bertanya itu, segala macam. Karena apa? Saya yakin kepada somad. Tiap kajiannya itu selalu menyertakan referensi maroji. Disebutkan di kitab ini, penulisnya imam ini, penyusunnya imam ini, wafat tahun sekian, juga ada di kitab ini, yang disusun oleh imam ini, wafat tahun sekian Hijriah. Tapi manakala membuat bantahan kepada tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, wow, ngawur. Jadi secara tidak langsung dari sisi lain itu sedang mengiyakan tesis ilmiah Kiai Imaduddin.
mengiyakan. Masa jawabannya ngawur? Masa jawabannya cocok logi? Cocok logi ya dibalas dengan cocok logi. Masa tesis ilmiah dibalas dengan yang kayak gitu? Gitu. Kemudian ada yang lucu yang sering saya ingat ketika sedang beraktivitas, tidak live, tapi saya sering lupa ketika live sehingga belum pernah saya sampaikan. Kali ini saya ingat saya sampaikan. Begini, dulu di salah satu majelis, Somad pernah menyampaikan tentang rizik ya. Ulama model itu ulama pemberani seperti itu munculnya sekali 800 tahun. Kata Somad. Bukan saya yang bilang, Habib dari Yaman yang bilang. Kata Somad. Munculnya model rizik ini, kata Somad, ulama yang pemberani tidak takut kepada siapapun, menegakkan kebenaran, munculnya sekali 800 tahun. Oke? Oke lah, saya percaya walaupun Somad gak bilang di situ Habib siapa yang dari Yaman itu, tapi saya percaya aja. Cuma saya mau menimbang akademisnya Somad, ataupun ilmiahnya Somad, ataupun logikanya Somad, ataupun ilmunya Somad. Menimbang ya, bukan menantang ya, bukan menguji ya, bukan. Begini, saya pernah baca kisah ya dalam novel yang mana itu novel fiktif tapi di dalamnya banyak sejarah. Novel dari seorang novelis terbaik Asia, Al-Ustadz Habibur Rahman El-Sirazi, LC, alumni Mesir juga. Judul novelnya Api Tauhid ya. Api Tauhid. Nah, di situ menceritakan tentang khilafah Turki Utsmani. Di situ. Itu bukan fiktif, bukan. Ya. Itu real. Tentang Turki Utsmani. Nah, di situ menceritakan seorang tokoh yang dulu pernah hidup. Bukan dongeng, bukan. Namanya Said. Said. Namanya Said. Kalau nama panjangnya dengan gelar-gelarnya, nama panjang versi gelarnya adalah Syekh Baiduzzaman Said Nursi. Syekh itu gelar kebesaran, guru besar. Baiduzzaman itu artinya keajaiban zaman. Kenapa disebut keajaiban zaman? Karena Said Nursi ini nasabnya, silsilahnya masih tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cerdas luar biasa. Sekali dia baca buku apapun, dia tidak akan lupa sampai mati. Buku apapun, kitab apapun. Kemudian beraninya luar biasa. Syekh Baiduzzaman Said Nursi. Makanya orang-orang menggelari beliau Baiduzzaman, keajaiban zaman. Syekhnya guru besar, Baiduzzaman, keajaiban zaman, karena kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Said namanya, Nursi itu nama kampungnya, Kampung Nurs. Jadi lengkapnya Syekh Baiduzzaman Said Nursi. Kira-kira mat. Dan Somad tahu tokoh itu. Tahu. Somad pernah bahkan agak sering menceritakan tokoh tersebut dalam ceramahnya. Yang mana Somad pernah menceritakan ada seorang anak cerdas pemberani luar biasa, kemudian ditanya kepada ibunya bagaimana resepnya, bagaimana caranya supaya anaknya menjadi seperti ini. Apa kata ibu tersebut? Ibu tersebut tidak pernah menyusui anak itu ketika masih bayi, melainkan dalam keadaan berwudu, suci. Bayi yang dimaksud tersebut adalah Syekh Baiduzzaman Said Nursi waktu kecil, waktu masih bayi. Somad tahu itu. Apakah Syekh Baiduzzaman Said Nursi kurang berani, mat? Kurang cerdas? Kurang nahi mungkar? Turun langsung di peperangan itu. Turun langsung di peperangan. Saking takutnya mereka, ya, pasukan yang menghancurkan khilafah Turki Utsmani itu, yang setelah itu rezimnya naik, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Ya, saking takutnya mereka,
itu Syekh Baiduzaman Said Nursi 20 tahun lebih hidup dari penjara ke penjara, penjara ke penjara.